Kemarin ada yang nanya mengenai telur GPS. Jadi puyuh ini kan berbeda teman ya, berbeda-beda. Jadi yang GPS ini Grand Parent Stock, yaitu kalau coklat ya menghasilkan coklat semua, hitam semua. Nah ini hitam, tapi nggak langsung ya, hitam ketemu hitam langsung jadi itu enggak. Jadi beberapa kali silang akhirnya kita bisa sampai 97% hitam gitu ya. Itu bisa dikatakan GPS hitam. Ini telur-telurnya, kita nggak punya banyak, kita untuk stok sendiri ada 3, 4, 5, 6 blok aja. 8 blok, sama coklatnya ada 3 blok. Cukup lah kalau tiap hari kita kumpulin tetaskan seperti itu. Kemudian ada yang ngambil kita sih kalau kita pas nggak masukin, dibeli temen ya kita kasih. Jadi GPS ini memang berbeda karena GPS ini persilangannya agak lama. Setelah nanti anakannya pecah telur, ini nanti diambil kan hitam semua ini diambil betinanya. Jadi yang hitam betinanya, yang coklat adalah jantannya, nanti disilang jadilah PS. Ini PS ini akan menghasilkan telur. Nah, telur ini adalah telur FS atau final stock yang nantinya adalah calon dari puyuh petelur. Jadi puyuh petelur yang di Indonesia kebanyakan itu final stock. Jadi hampir semua dipastikan coklat. Yang jantan adalah jantan. Jadi ketika pecah telur, si hitam langsung kita pisah karena hitam adalah jantan, langsung kita ambil. Entah itu kita jual atau kita buat pakan hewan lainnya ya. Pokoknya intinya disingkirkan, nggak kepake. Yang dipakai adalah coklat atau betinanya ini untuk jadi petelur. Nah, petelur ini memang tidak ada jantannya teman-teman, karena jantan ini sebenarnya menghambat produksi telur. Jadi walaupun makan sudah seimbang, bahkan sudah protein sudah tinggi, kadang tidak bisa bertelur karena stres. Burung ini selalu cobalah, si jantan ini kan selalu doggy style ya. Jadi kepalanya hampir pada botak ya, si betinanya karena dipatok terus. Nah, karena itu lebih idealnya kalau kita menjual telur konsumsi adalah betina saja, karena betina ini selain dia bisa maksimal karena betina saja, tidak ada gangguan lain, dia juga telurnya bisa tahan lama karena telurnya itu kan tidak ada embrionya alias telur hasil pakan, jadi itu bisa bertahan agak lama. Bahkan saya coba 1 bulan, teman saya nyoba sampai 2 bulan itu nggak ada masalah, cuma kuningnya pecah gitu ya, kuningnya nyampur, tapi tidak busuk karena memang telur konsumsi. Nah, beberapa bakul itu pasti ngomong, "Mas, ini telur apa ada jantannya enggak?" Kalau ada jantannya masuk, ketika ngupas itu agak susah, kata mereka gitu, versi bakul. Jadi usahakan teman-teman kalau memang untuk petelur ya khusus ya, nggak ada jantannya, betina saja bisa bertelur. Memang seperti itu, dikondisikan seperti itu. Nah, ini korban tikus. Ya, tikus itu kalau malam masih pada berkeliaran, walaupun kita kasih racun tiap hari, tiap hari mati, tapi ada aja gitu. Mungkin imigran ya. Imigran dari tetangga. Ini hujan teman-teman, agak bising. Ini hujan, posisi lampu udah nyala otomatis. Suara jangkrik ini untuk nakut-nakutin, tapi ya kayaknya nggak takut karena udah terbiasa. Mungkin beda ya MP3 sama aslinya, karena yang diambil adalah ultravioniknya ya, audio ultrasonik yang mengganggu frekuensi dengar si tikus harusnya. Tapi kalau MP3 kayaknya enggak ya, saya nggak tahu juga. Nah, ini kondisi puyuh kita. Ini hujan, 5:30 ini posisinya. 5:30 dikasih makan jam 5. Ini nungguin telur aja. Nanti 1 jam 1,5 jam lah paling lama, itu akan maksimal keluarnya. Nah, telur-telur yang GPS ini kita tetaskan, biasanya kita kumpulin 1 minggu baru kita tetaskan. Paling enggak kita ngumpul dulu. Ini ada stok yang ngumpul minggu ini. Yang GPS-nya mana, John?
Yang itu. Nah, kita punya GPS hitam ini. Nah, segini ya. Ini sekitar berapa ya? 300-an ya? Hah? Ya, 300-an. Nah, seperti ini 300-an paling yang jadi kan sekitar separuhnya kan. Anggap aja separuh cewek itu 150. Anggap aja nggak menetas ya. Jadi kan sekitar 120-an ya, 100-an lah dianggap ini. Ya lumayan juga kan, 1 minggu kita dapat 100-an misalkan. Ya untuk nambah-nambah PS kita. Jadi saya pengennya nanti teman-teman juga seperti ini jadi peternak mandiri. Tidak harus kita harus beli DOG ya dari tempat lain, tapi kita harus berusaha bikin sendiri supaya beban biaya modal awal itu agak menyusut dan teman-teman juga bisa lebih lebih punya waktu untuk memperbarui ya. Jadi kalau kita misalkan kita silangkan ini dan ini hasilnya kurang bagus, kita bisa silang lagi sesuai dengan yang kita inginkan, dan sekaligus kita juga belajar untuk itu, karena nggak mungkin seumur hidup kita beli ke orang terus gitu ya. Kita juga harus produksi sendiri, walaupun untuk sendiri ya, tidak untuk dijual. Ya syukur-syukur kalau bisa dijual. Teman-teman harus belajar seperti itu. Jadi video-video saya juga ngajak kayak gitu, karena saya juga ngalamin kayak gitu. Ibaratnya saya peternak, bukan peternak besar, saya peternak kecil, peternak baru kemarin sore, tapi ingin belajar terus, belajar mandiri, belajar supaya untung, apalagi ngadepin suasana kayak gini, musim-musim kayak gini, musim pakan naik gitu. Tapi dengan oplosan masih terbantu. Yang penting konsisten teman-teman ya, konsisten. Pakannya harus konsisten. Misalkan baru mix makan ya agak-agak berpengaruh pasti, tapi ditungguin aja sekitar 1 mingguan pasti akan stabil. Kayak gini kan belum keluar semua. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6 butir. Burungnya di sini 12, berarti satu baru separohnya. Ya separuhnya, tapi nggak mungkin 100% kalau PS kayak gini. PS itu paling 80% udah bagus. Ada juga yang baru kita silangkan, maksudnya jantan saya tuker jantan lainnya, itu mereka nggak mau bertelur juga ada. Istilahnya nggak tahu ini cinta bersemi, belum waktunya bercinta ya, nggak tahu. Atau mungkin kita puterin musik-musik jazz yang romantis itu ya. Tapi kalau saya dengan lihat kayak gini aja udah seneng kok teman-teman. Beneran. Jadi yang saya dapatkan ya selama ini, saya kan hanya peternak kecil lah. Jadi dengan belajar melihat kayak gini seneng. Dapat keuntungan juga dari telur. Kesini aja namanya istirahat. Jadi istirahat itu kan beda aktivitas ya. Kalau misalnya teman-teman di kantor atau di toko atau dimanapun, pindah aktivitas itu udah namanya istirahat. Nah istirahat itu yang paling ideal kayak gini, masuk kandang sambil lihat burung sehat, burungnya wah seneng, telur pada muncul seneng, begitu. Jadi menurut saya kesenangan itu nggak harus jauh-jauh, di pekarangan jadi sesuatu yang menyenangkan. Nanti kalau misalkan bosan kesini, saya ke sungai sana mancing, dapat ikan banyak, saya masukkan ke kolam sana. Ini hujan loh ya, saya pastikan hujan ini. Wow, hujan. Nah ini pakan-pakan kita pakai New Hope P500, ada begatul. Ini ada tray yang kita kirim. Ini semprotan untuk nyemprot biasa, air minum untuk kita sama untuk DOG-nya. Baiklin selalu pakai, tisu juga selalu ada. Ini obat-obatan di sini. Ada kipas angin. Ini mesin tetas kita, tapi jarang kita pakai karena ini banyak. Ini kapasitas 30.000. Burung saya belum ada sampai segitu. Karena sering kirim, jadi teman-teman kita kirim dulu. Nanti kalau misalkan kita produksi banyak dan teman-teman nggak butuhin telur dari kita, baru kita masukkan ke mesin tetas yang gede. Ya hujan kayak gini. Ini kosong semua. Kemarin yang sakit udah kita kasih orang. Apa kabar Pak? Ya baik. HP ku mau mati Pak.
Udah gitu aja teman-teman, ini di sini hujan terus ya, hampir 2 minggu ini hujan kenceng di Demak, di Pantura. Jadi Semarang banjir, di Demak juga sebagian ada yang banjir, ada teman yang kandangnya juga terkena dampak banjir, jadi masuk di kandang. Saya juga ikut prihatin teman-teman yang mungkin di daerah-daerah rendah, waspadalah hujan itu, walaupun Puyuh tidak kena airnya, tapi lingkungan itu kadang berdampak ya, lingkungan itu kan berdampak. Jadi seperti manusia juga, kalau lingkungannya kok terlalu basah, akhirnya ada banyak penyakit di sana, apalagi air-air menggenang gitu, ada nyamuk dan lain-lain. Nah, itu yang mengakibatkan juga terjadi masalah di peternakan kita. Nah, waspadalah. Saya kalau berbagi sih saya pakai empon-empon. Kalau saya pakai probiotik plus supaya kondisi tubuh puyuh itu terjaga, paling tidak daya imunnya meningkat, daya tahan tubuhnya bagus, sehingga menghadapi cuaca yang ekstrim ini tidak begitu berat. Gitu aja. Salam sukses untuk Indonesia. Assalamualaikum.